Baiklah, perkenalkan nama saya David Hartoselisa dari kelas 5 T3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai forward dan backward chain. Kita mulai dari inference engine. Inference engine atau mesin inferensi adalah otak dari sebuah sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan. Fungsinya adalah untuk melakukan penalaran atau reasoning, yaitu memanipulasi dan memproses fakta-fakta yang ada dengan menggunakan aturan-aturan yang tersimpan dalam knowledge base untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi baru. Inference engine bekerja melalui prosedur match-fire, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Di sebelah kanan, di sini ada database yang dimana fak A dan fak B dengan knowledge-nya yang berisi rule-nya akan ditembakkan ke fak B. Kemudian begitu juga dengan match-nya. Nah, kita lanjut. Untuk forward chaining adalah mekanisme penalaran yang digerakkan oleh data, di mana proses dimulai dari fakta atau data yang tersedia untuk mencapai suatu kesimpulan dengan contoh aturannya. Misal, pada aturan 1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan strep. Aturan 2-nya, jika suhu pasien di atas 100, maka pasien mengalami demam. Aturan 3, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Sebagai contoh eksekusinya, kita mulai dari fakta awal, yaitu suhu pasien 102 derajat. Pasien telah sakit selama 2 bulan. Pasien juga memiliki sakit tenggorokan. Untuk prosesnya, di siklus 1 kita mulai dari aturan 2, yaitu benar bahwa pasien telah sakit selama 2 bulan. Jadi, kesimpulannya, pasien mengalami demam. Siklus 2, kita cek aturan 3. Kesimpulannya adalah infeksi bakteri. Juga, siklus yang ketiga, kita lihat lagi ke aturan 1, di mana pasien memiliki radang tenggorokan strep. Untuk backward chaining atau goal-driven adalah metode inferensi yang bekerja mundur dari tujuan. Ini adalah kebalikan dari forward chaining. Dengan karakteristik berbasis tujuan, mencoba membuktikan tujuan tertentu, bekerja mundur dari kesimpulan dan mencoba mencapai sekumpulan kondisi yang membuktikan kesimpulan tersebut. Dimulai dengan tujuan dan menggunakannya untuk menetapkan sekumpulan subtujuan. Juga berlanjut hingga tujuan terbukti atau tidak ada lagi yang cocok. Untuk contohnya sama seperti yang sebelumnya dengan aturan-aturannya dan fakta yang sama. Tapi ada perbedaan, di mana perbedaannya yaitu dimulai dengan tujuan. Jadi kalau di backward chaining dimulai dari tujuannya. Pasien memiliki radang tenggorokan strep dan mencoba membuktikannya berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua forward dan backward chaining itu. Untuk forward chaining, dari kelebihan memiliki kinerja yang baik ketika masalah secara alami dimulai dengan mengumpulkan informasi, perencanaan kontrol, dan pemantauan. Kelebihan dari backward chaining tetap fokus pada tujuan menghasilkan serangkaian pernyataan yang relevan, baik untuk diagnosis juga. Tapi keduanya ada kekurangan, yaitu untuk forward, sulit mengenali apakah beberapa bukti lebih penting daripada yang lain, dan mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak terkait. Sementara backward chaining, kekurangannya yaitu akan terus mengikuti jalur penalaran, bahkan ketika seharusnya beralih. Juga ada teknik-teknik pencarian yang tercipta dari kedua belah chaining tadi. Teknik yang pertama adalah depth first search. Teknik ini adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya dari kiri ke kanan, dengan keuntungan penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas atau solusi yang optimal, tetapi memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Kita mulai dari sini, misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan arahnya. Misalnya yang satu mau pergi ke 2 dan dengan goalnya 6.
Namun, dia akan pergi dulu ke 4, dia akan kembali ke 2, lalu dia pergi ke 5, pergi ke 8, ke 9, balik lagi ke 5, dan balik hingga ke 6, di mana ini ada tujuannya. Bisa dibilang, eee, searching ini ada sangat lama karena dia mencari jalan yang paling jauh. Untuk teknik pencarian kedua adalah breadth first search, di mana teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau di bawah salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungannya, untuk sama dengan depth first search, nilai tambah semua node akan dicek secara menyeluruh. Maaf, pada tingkatan node. Kekurangannya, waktu yang dibutuhkan sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Juga teknik penelusuran menjadi tidak interaktif pada satu topik dengan topik yang lain dan harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Contohnya dari sini kita lihat dari satu ke dua, tapi dia bisa juga walaupun terhubung ke yang lain, dia bisa lompat ke 3 hingga goalsnya yaitu 9. Untuk teknik terakhir adalah pencarian best first search. Ini adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melanjutkan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Dengan karakteristiknya yaitu dikenal sebagai heuristik dan mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Penelusuran juga dapat ditentukan harus mulai dari mana dan bagaimana menggunakan solusi atau proses terbaik. Dengan keuntungan mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji. Akan berhenti juga apabila solusi sudah mendekati yang terbaik, juga merupakan model yang menyerupai manusia mengambil solusi yang dihasilkan. Seperti kita lihat di sini, karena sudah menggunakan kecerdasan, maka dia akan bergerak kepada goals-nya secara lebih cepat, yaitu misalnya dari sini, dari 1 ke 2, kemudian dia langkah ke 3, dan langsung sampai ke goals-nya, yaitu 6. Jadi kesimpulannya di sini, mesin inferensi berfungsi sebagai otak dari sistem pakar, bertugas melakukan penalaran dengan memproses fakta yang ada menggunakan aturan dari knowledge base. Proses inferensi dibagi menjadi dua metode utama, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah mekanisme penalaran yang digerakkan oleh data, dimulai dari fakta untuk mencapai kesimpulan, dan ideal digunakan saat ada masalah, dimulai dengan pengumpulan informasi. Sebaliknya, backward chaining adalah penalaran yang digerakkan dengan tujuan, di mana proses bekerja mundur dari hipotesa atau tujuan yang ingin dibuktikan, dan sangat baik untuk diagnosis. Kedua metode ini mengaplikasikan teknik pencarian seperti depth first search, breadth first search, juga best first search untuk memandu solusi yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih.